Tampak murung dan sedih seorang wanita yang lumayan cantik. Terlihat air matanya yang menetes di pipinya. Tak terasa mulai meluncur jatuh ke bawah. Seorang wanita yang tengah galau dalam kesedihan dan kegundahan dalam hidupnya. Gundah yang mungkin orang lain tak tahu apa yang sedang ada dalam benaknya. Wanita itu adalah Ayu, yang baru saja 7 hari ini ditinggal mati oleh suaminya yang ia cintai. Acara 7 hari pun telah usai kemarin malam. Kesedihan di raut muka Ayu masih tampak begitu membekas dan sangat dalam. Ayu dan Agus merupakan pasangan muda yang baru saja 6 bulan menikah. Namun nasib dan takdir pun berkata lain. Bahkan Ayu harus ditinggal pergi oleh sang suami yang sangat dicintainya. Waktu pun terus berlalu. Hari demi hari Ayu menjalaninya dengan kesedihan karena ia belum mempunyai anak. Maklum, mereka baru saja menikah 6 bulan lamanya. Usia pernikahan yang dibilang masih sangat muda, masih seumur jagung dalam makhlih berumah tangga. Ayu hanya bisa menyibukkan diri dengan menjahit sebagai keahliannya. Sudah 2 tahun ini Ayu menjanda, dan selama itu juga ia mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari para ibu-ibu tetangga. Yang mengatakan kalau Ayu tak akan laku menikah lagi, karena menjanda menjadi status yang sangatlah berat. Namun Ayu tak memperdulikan omongan dari ibu-ibu tetangga lainnya yang tak suka dengan dirinya. Karena banyaknya ejekan yang diterima oleh Ayu setiap hari, membuat Ayu pun goyah imannya. Ia sudah tidak tahan lagi dengan ejekan-ejekan dan hinaan yang menginjak harga dirinya seperti itu. Tiba-tiba saja terlintas di pikiran Ayu untuk memasang sebuah susuk atau pelet, supaya ia terlihat lebih cantik lagi. Beberapa hari kemudian Ayu pun pergi mencari seorang dukun yang dapat memasang susuk pelet di tubuhnya. Dan maka sampailah Ayu di rumah Mbah Brojol yang sudah terkenal akan ilmu susu dan peletnya. Di kalangan para warga, Mbah Brojol dikenal dengan nama dan julukan Mbah Brojol Rojone Mangku Rondo Limo. Kenapa bisa dipanggil seperti itu juga? Karena ternyata Mbah Brojol mempunyai istri yang berjumlah 6, dan yang kelima dahulunya adalah janda. Ternyata begitu ceritanya, hingga Mbah Brojol terkenal dalam keahliannya memasang susuk maupun pelet. Sudah banyak orang yang membuktikan keampuhan pelet dan susuk dari Mbah Brojol. Laki-laki setengah tua dan berkumis lebat itu memang sangat ahlinya. Di usianya yang sudah menginjak usia lanjut, ternyata masih mampu memikat wanita muda yang kini menjadi para istrinya. Ayu pun segera mengutarakan isi hatinya kepada Mbah Brojol dengan segala permasalahan yang ia hadapi. Ia menceritakan semuanya kepada Mbah Brojol. Ia hanya ingin tidak dipandang sebelah mata lagi oleh para warga. Mbah Brojol pun mengangkat manggut, pertanda mengerti maksud dari Ayu. Mereka kemudian membicarakan tentang mahar dan segala persyaratan susuk dan pelet itu. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di bawah sinar bulan purnama, dimulailah ritual pemasangan susuk dan pelet kepada diri Ayu. Sebelum pemasangan susuk di tubuh Ayu dilakukan, terlebih dahulu Ayu harus dimandikan kembang oleh Mbah Brojol. Dengan hanya memakai kain jari, Ayu pun segera dimandikan oleh Mbah Brojol dengan menggunakan air kembang setaman yang telah dimantra-mantra. Segera, guyuran demi guyuran air kembang mulai membasahi tubuh Ayu. Tubuh Ayu yang terlihat putih mulus pun kini tampak terlihat seksi. Ritual mandi kembang pun selesai, dan kini ritual pemasangan susuk pelet pun dilaksanakan di ruang praktek Mbah Brojol. Ruangan yang kental dengan aura mistis. Ruangan yang di dalamnya berjejer jimat-jimat mistis di mana-mana.
Mbah Brojol kemudian mulai melakukan ritual pemasangan susu pelet di tubuh Ayu. Sesaat kemudian, ritual pun selesai. Tampak jelas sekali pancaran aura dari susu pelet yang dipasang oleh Mbah Brojol di tubuh Ayu. Kini Ayu tambah terlihat begitu cantik dan menarik. Senyumannya yang manis semakin manis, dan raut wajahnya yang bersinar terlihat semakin muda. Setelah memberikan mahar kepada Mbah Brojol dengan mahar yang disepakati antara Ayu dan Mbah Brojol, Ayu pun kemudian bergegas pamit pulang. Sesampainya di rumah, Ayu pun langsung masuk ke kamar dan duduk bercermin di depan meja riasnya. Ayu pun terkaget saat mendapat wajahnya yang tampak semakin cantik dan menarik. Ia pun merasakan suatu gairah yang berbeda dan sensasi memakai susu pelet yang ada di tubuhnya. Pagi pun tiba. Ayu bangun pagi kala itu. Suara burung berkicau saling bersaut-sautan menyambut pagi yang cerah itu. Ayu terbangun dan merasakan tubuhnya yang sangat segar dan terasa sangat fit. Ia tampak begitu gembira menyambut pagi ini. Pagi yang penuh harapan dalam benaknya. Ayu kemudian melangkah keluar dari kamarnya dan menuju ke kamar mandi. Bergegas, ia kemudian membuka dan melepas satu persatu pakaian yang melekat di tubuhnya. Dan setelah itu, ia kemudian bergegas mandi. Di bawah guyuran air pagi itu, terlihat tubuh Ayu yang sangat kencang dan padat. Terlihat tubuhnya begitu sangat segar dan menggoda. Mandi pun sudah selesai. Ayu kemudian kembali ke kamarnya, dan ia kemudian berganti baju. Perlahan tapi pasti, satu persatu, baju pun dimulai dikenakannya. Pakaian yang dipakai Ayu kali ini sangat pas dan cocok di tubuhnya. Tak lupa, ia kemudian menyemprotkan sedikit parfum di tubuhnya, yang mulai terasa bau harumnya. Pagi itu Ayu tampak cantik dan sangat seksi, benar-benar sempurna. Benar-benar sempurna perubahan yang dialami oleh Ayu pagi itu. Pagi itu Ayu bergegas pergi ke pasar untuk membeli benang jahitnya yang tinggal sedikit. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang laki-laki yang melihatnya sampai melongo dan tak berkedip. Akibatnya karena melihat kecantikan dari Ayu pagi itu, laki-laki tersebut sampai jatuh masuk dalam selokan dengan sepeda motor. Tak selang berapa lama kemudian, Ayu pun kembali bertemu dengan seorang bapak-bapak setengah tua. Lagi-lagi karena melihat kecantikan dan wajah Ayu serta tubuh seksi Ayu, laki-laki setengah tua itu pun sampai jalan menabrak tiang listrik. Alhasil, pusinglah dia. Sebentar kemudian baru Ayu berjalan lagi beberapa langkah. Ia mendapati dua orang pemuda yang melihatnya tak berkedip. Sambil jalan, pandangan mereka masih tetap fokus menatap ke arah Ayu. Hingga tak diduga, mereka berdua malah masuk ke dalam semak-semak terjerembab. Pesona Ayu pagi itu sangat luar biasa dahsyatnya. Siapa saja yang bertemu dengannya pasti tak akan kuasa menolak kecantikannya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.